Permisi Mbak. Maaf saya mengganggu waktunya Mbak. Itu harusnya nggak percaya sama orang sembarangan tanpa adanya bukti. Udah, marah-marah sama saya. Pak Vero! Ini ada apa ribut-ribut? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Di sebelah sana udah mulai ada penggalian Pak, dan pihak pengamannya Mau ngapain kamu? mau ngasih tahu Pak kalau alat beratnya sudah datang, cuman tinggal paku bubinya yang belum Pak. Kamu bagian apa ya? Kok saya lupa? Keamanan Pak, keamanan untuk mengamankan wilayah sebelah. Keamanan. Tapi Ya. kok tahu masalah berkas ini? Dia ngintip ini Pak. Kemarin-kemarinnya, Saya di sini, Pak. kemarin-kemarinnya Loh, saya. Kamu bidang apa? Sebentar. Saya mau bertanya sama kamu. Kamu itu dalam bidang apa? Saya pengaman di sini Pak. Pengaman. Tapi kenapa kamu ikut campur dalam urusan berkas ini? Saya Pak, kemarin itu, kemarin saya menjelaskan kepada Mas Romi. Mas Romi tolong di sebelah Pak sana Ovi, diamankan. Pak Ovi harus ingat. Ini berkas penting. Ini hanya Pak Ovi yang tahu. Tapi jikalau ini Pak Ovi memberitahukan, membeberkan kepada orang lain atau semua ke staf-staf lain, tanggung jawab Pak Ovi di mana? Ha? Saya bermaksud untuk untuk mengamankan bahan-bahan yang di sebelah sana Pak. Betul Pak. Pace ini sebenarnya, Pak. Pace itu sebenarnya nggak tahu Pak, cuman. Terus yang presentasi terhadap saya ini siapa? Kamu atau kamu? Sebenarnya saya Pak, cuman Pace ini ikut-ikut saja. Bagaimana sih? Kok bikin saya jadi bingung? Maafin saya Pak. Kok amburadul seperti ini? Pace tolong. Kalian kerja, saya bayar. Baik Pak. Kalian dengar? Baik Pak. Ya sudah. Untuk masalah ini saya maafin kalian ya. Baik Pak. Jelasin lagi. Nah, untuk mengenai penambahan lahan Pak, warganya udah, pemilik tanahnya udah deal Pak, udah mau dia Pak. Oh, Jadi gitu ya. tinggal saya masukkan kembali untuk rencana pembangunannya seperti aslinya Pak. Ya sudah. Kalian kerjakan semua. Pokoknya bagaimana ini semua harus beres. Baik Pak. Siapa? Nah, coba ini. Revisi lagi nih ya. Banyak kekeliruan di situ. Baik Pak, saya akan revisi kembali Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan untuk alat beratnya sudah kalian penuhi, sudah cukup ya? Sudah kalian panggil? Sudah Pak. Ada di sebelah sana yang saya tadi maksud Pak. Pengamanannya kan Mas Pace Pak. Pak. Ya. Kalian barusan lihat yang jalan barusan? Ketik. Barengan ya Pak. Siapa dia? Pace. Siapa kalau ngomong sama kakak? Jangan sembarangan. Saya tahu sama dia Pak. Kalian malah sibuk ngobrol. Aku nanya siapa dia barusan. Dia itu adalah seorang janda Pak yang ditinggalkan suaminya menikah dengan wanita lain Pak. Oh ya. Oh. Ya. Lalu ditindas itu Om ya? Ya betul Mas. Ya udah, kalian kerjakan lagi ya semuanya ya. Kalian kerjakan yang benar-benar semua. Jika ada masalah tinggal laporan sama saya. Ya, paham? Begitu paham. Ya udah, saya tinggal dulu. Pak, Apa lagi? besi kemarin malam dicuri maling Pak. Itu tugas kamu. Kalau kamu gak becus, kamu mengundurkan diri saja.
bukan seperti itu Pak. Saya cuma di. Kalau kamu tidak mau bekerja, lebih baik kamu undurkan diri sekarang. Kamu bilang kamu preman. Jangan Pak. Hah? Ada urusan sama saya kamu. Gimana sih kamu ini? Gimana? Oh, Pak RT, ada apa Pak RT? Gini Bu, Ibu mau kemana ya? Biasa habis dari sawah. Oh dari sawah ya Bu? Iya. Ibu masih gak mau mempunyai pasangan gitu? Bukan gak mau sih Pak, tapi masih belum siap. Oh tenang Bu, ada Pak RT mudah nih, yang gayanya selalu hit dimanapun dan kapanpun. Maaf Pak RT. Gimana? Tapi mungkin sebaiknya Pak RT tuh jangan pegang-pegang orang sembarangan, apalagi cewek. Oh gak apa-apa. Gak bagus. Gak apa-apa, itu katanya orang awam. Aku itu megang kamu karena aku mempunyai tujuan. Karena aku ingin memperbaiki hidupmu yang kamu status janda di seorang janda. Memangnya ada yang salah dengan status seorang janda Pak? Janda itu kan ya bukan status yang salah, memang takdir aja yang bikin seseorang itu jadi janda. Entah itu karena memang udahlah, saya nggak mau bahas itu. Udah yang sabar Bu, yang sabar Bu. Maaf Pak RT, maaf ya. Maaf banget Pak RT tuh jangan pegang-pegang saya, nggak enak diliatin orang. Nanti ada yang laporan sama istrinya Pak RT. Jangan kegeeran kamu janda. Aku itu punya istri ya. Aku cuma menutupi kesedihanmu. Aku sebagai RT memang tugasku begitu. Pak, mau menutupi kesedihan apa sih Pak? Saya bisa mengatasi semuanya sendiri, jadi Pak RT nggak usah repot-repot untuk menghibur saya. Jangan sok kuat. Kalau kayak gini nanti malah salah paham istri Pak RT. Bu, cukup ya Bu Putri. Jangan sok kuat jadi janda. Karena janda di mata orang itu sangat buruk. Pak, nggak semua janda itu buruk. Nggak semuanya janda itu buruk Pak. Saya ulangi sekali lagi, janda itu juga ada yang baik. Ya tergantung orangnya sih Pak. Ya memang. Tapi kalau saya itu nggak ada niatan untuk menggoda suami orang atau laki-laki lain, sehingga janda itu dicap sebagai janda yang buruk. Udah cukup ya, sini. Kamu sadar diri. Aku niatnya itu baik. Gimana kalau kamu jadi istri simpananku? Pak, saya masih waras. Kalau kamu waras, kenapa kamu sendirian? Kamu cuma nikah, setelah itu dibuang. Pak, Bapak nggak tahu artinya trauma. Bapak masih nggak tahu artinya sakit hati. Jadi tolong jangan ngomong sembarangan, apalagi sampai ngomong jadi istri simpanan Bapak. Saya nggak akan mau, saya nggak akan sudi. Cukup mulutnya, ya. Aku itu sabar, Put. Ya. Kalau kamu memang baik, kenapa kamu ditinggalkan oleh suaminya? Kamu itu wanita yang nggak tahu diuntung. Sudah jelas-jelas ada di matamu, di depan matamu. Aku itu pengen nikahi kamu dan menutupi statusnya kamu jadi janda. Pak, Bapak itu udah punya istri, Pak. Sadar. Saya juga nggak mau merebut kebahagiaan wanita lain. Bapak juga nggak usah ngurusin kehidupan saya. Bapak nggak usah ngurusin status saya. Kamu mau hidup sendiri, Saya itu rukun warga di sini ya. Rukun tetangga. Jadinya saya yang menuntun masyarakat sini untuk jadi baik. Iya, jadinya tapi saya mempunyai cita-cita di desa ini harus gak ada janda. Kalau ada janda aku bakalan tutupin itu. Aku bakalan nafkahin kamu, sayang. Pak, sadar. Bapak itu orang terpandang di desa ini. Jadi tolong jaga sikap Bapak. Bapak itu sudah beristri, jadi jangan mengganggu wanita lain. Kalau memang Bapak itu nggak suka di desa Bapak itu ada janda, terus mentang-mentang di desa ini misalkan ada 3 janda atau 4 janda, Bapak mau nikahi semua? Iya, karena aku akalan mampu menafkahin istri-istri. Mampu ya, mampu Pak. Tapi kasihan istri Bapak. Kamu gak usah ngurusin hidupnya aku ya. Hidupku itu sudah mapan. Kamu gak usah ngurusin hidupku.
Gimana hidupmu supaya tidak berstatus janda? Gak enak diomongin tetangga. Kalau kamu sama aku bakalan bangunin rumah pribadi untuk kamu. Pak, bodoh amat dengan kata orang lain. Saya hidup juga tidak merugikan orang lain, Pak. Saya juga nggak akan ngurusin hidupnya Bapak, asal Bapak tidak mengurusi hidup saya. Saya juga nggak akan ngurusin hidup Bapak. Cukup! Kalau kamu nggak mau diurusin hidupnya, jangan jadi janda. Pak, saya juga nggak mau jadi janda, Pak. Nah, nggak usah terus-terusan ngomongin janda. ya supaya kamu mau sama aku bakalan nutupi. Meskipun kamu sudah bekasnya orang, aku bakalan nikmati, Put. Ngomong apa, Pak? Hah? Pak, kata-katanya bisa lebih dijaga nggak? Saya pikir Bapak itu orang yang cukup berpendidikan ya. Sehingga Bapak itu bisa menyaring kata-kata Bapak. Saya memang pernah bersuami, tapi bukan berarti itu saya bekas. Bapak pikir saya ini barang? Hah? Pak? Ya udah, aku minta maaf. Gimana kalau kamu sama aku aja? Saya nggak mau, Bapak. Sekali lagi kamu nolak cinta rukun tetangga ini yang tampan dan kece dan naik supermoto ini, bakalan tanggung sendiri resikonya, tahu akibatnya ya. Mau hidupnya kamu tidak bakal kekal, tidak bakal abadi kamu di dunia. Pak, namanya manusia itu nggak akan ada yang kekal abadi. Jangan salah, kamu bakalan bahagia dengan aku asalkan kamu mau nikah denganku dan bersanding dengan aku di pelaminan. Aku yang bakalan nanggung resikomu nanti di akhirat, Put. Jangan salah ya, resikoku itu besar. Apalagi aku menikahi kamu. Aku nanti dapat pahala juga nanti, Pak, kalau menikahi orang janda. Bapak harusnya kalau mau menikah lagi, Bapak itu izin dulu sama istrinya. Ngapain aku harus bilang dan izin sama istri pertamaku? Karena aku itu pemimpin. Udah cukup ya, Pak. Saya tuh capek ngomong sama Bapak. Bapak tuh nggak paham. Put. Siapa tuh bilang nggak permisi lagi? Aku itu rukun tetangga, pakai topi jamur. Gak beres. Ada-ada aja deh. Punya Pak RT nggak waras sama sekali. Udah tahu punya istri masih aja goda-goda orang lain. Ya Allah, kok panas banget ya. Ternyata di sini rumahnya. Kasihan ya. Karena dia seorang janda, dia selalu diolok-olok. RT-nya saja ngolok-ngolokin dia karena dia seorang janda. Kasihan. Kok bisa-bisanya ada janda cantik seperti dia? Coba aku kenalan aja sama dia. Allah, panas banget. Capek banget sih. Ini lagi sendok. Apa tadi kali? Aduh, mau aku cuci. Siapa tuh? Permisi Mbak. Maaf saya mengganggu waktunya Mbak. Perkenalkan saya Ferry. Putri. Saya Ferry Mbak. Kebetulan saya lewat di sini barusan. Kebetulan saya juga gak bawa air. Saya boleh minta air nggak Mbak buat minum? Yaudah Mas, silakan duduk. Oh ya. Tapi maaf ya Mas, duduknya di luar, kalau di dalam nggak enak. Soalnya saya sendirian di sini. Oh iya, saya mengerti Mbak. Ya udah. Silakan. Silakan duduk dulu Mas.
tinggal sendirian di sini ya. Ya, kasihan banget. Masih diolok-olok lagi kehidupannya. Sungguh terlalu. Mas, adanya cuma air putih, nggak apa-apa ya? Ya kan saya cuma minta air putih, Mbak. Oh iya, silakan. Makasih ya, Mbak. Iya. Ngomong-ngomong, Mas dari mana? Saya dari Jakarta, Mbak. Kebetulan saya punya proyek di sini, jadi saya langsung ke sini, Mbak. Dan kedatangan saya ke sini, saya ingin bertanya sama Mbak, bagaimana jikalau semisal di sini dibangun sebuah pabrik, apakah Mbak itu senang atau bagaimana ya? Maksud Mas gimana ya? Maksud saya tanggapan Mbak itu bagaimana jikalau di sini ada sebuah pabrik? Ya pastinya seneng sih Mas, kan bisa membuka lapangan kerja untuk warga di sini. Kebetulan warga-warga sini itu banyak yang pengangguran, kerjanya di sawah, kerja serabutan gitu. Mungkin dengan adanya pabrik di desa ini atau di sekitar sini, mungkin ada lowongan pekerjaan lah untuk mereka. Oh, seperti itulah. Ya. Ngomong-ngomong, Mbak bekerja di mana? Saya kerja serabutan juga, Mas. Kadang jadi buruh cuci baju. Ya, kerja apapun saya lakuin, yang penting dapat uang halal. Oh Kan ya. saya harus menghidupi kehidupan saya sendiri. Kebetulan saya hidup sendiri di sini. Oh gitu. Suaminya? Suami saya udah pergi, Mas. Oh, kalau begitu maafin saya nggak tahu. Oh, ngomong-ngomong, anak Mbak? Kebetulan saya belum punya anak, Mas. Usia pernikahan juga masih belum lama. Jadi ya gitu. Aduh, dasar si Putri. Masih pernikahannya masih seumur jagung. Kan kayak gini kalau nagih hutang sama Putri jalannya susah banget ya. Mau jatuh deh. Putri. Mana ya? Putri. Siapa itu? Dasar Putri tidur. Putri tidur. Itu suara Mbak Vina, Mas. Pasti mau nagih utang sama saya. Aduh, gimana ya? Sebentar ya, Mas ya. Saya temuin Mbak Vina dulu ya, Mas. Iya, silakan. Permisi. Ini ada suaranya kok gak ada orangnya ya? Iya, Mbak. Put, cepet. Saya ini sudah sabar. Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Dari mana? Tidur? Enggak, Mbak. Dari belakang. Put, saya boleh kasih saran nggak sama kamu ya? Itu jalan di aspal atau enggak dikasih tangga biar saya ini kalau turun ke rumah kamu yang ada di pelosok di bawah kayak gini, saya tuh biar gak sulit jalannya. Tapi Mbak, Ya? ada jalan kayak gini aja udah alhamdulillah. Saya gimana mau benerin? Saya juga nggak punya uang. Iya, gak punya uang, hutang aja gak pernah dibayar. Jadinya kamu itu gak pernah punya uang kan? Maaf Mbak, saya juga masih usaha Mbak. Mbak kan tahu kerja saya serabutan, gaji saya juga nggak seberapa. Itu pun saya makan sudah saya irit-irit Mbak, buat bisa nabung biar bayar hutang sama Mbak. Oh, gak punya uang, makanya sudah irit. Jadi kamu kalau diirit-irit itu makan apa? Sekarang Put, semua bahan baku itu naik. Jadi kamu itu kalau sudah makannya diirit-irit ya pasti mahal. Mending saya punya contoh sama kamu. Biar kamu itu gak usah makan. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa bayar hutang sama saya. Karena apa, Put? Hutang kamu itu sudah numpuk. Jadi kamu itu harus bayar hutang. Iya Mbak, saya tahu. Tapi kalau saya nggak makan, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa dapat uang buat bayar hutang. Tenaga kamu itu harusnya cukup minum air putih saja sudah cukup. Itu mengirit hidup kamu yang sudah gak bisa bayar hutang. Ingat ya, status kamu itu cuma janda di sini.
Janda di desa ini tuh cuma kamu. Apalagi kamu pernikahannya masih seumur biji jagung. Kamu sudah ditinggal sama suami kamu. Karena apa? Karena kamu itu gak punya pendirian. Makanya kamu ditinggal suami kamu. Mbak, bisa nggak Mbak nggak usah ngomongin itu Mbak? Saya nggak mau inget-inget masa lalu. Mbak tuh harusnya bisa merasakan apa yang saya rasakan kalau Mbak itu memang punya hati nurani sebagai cewek. Oh, gimana? Saya bisa merasakan apa Mbak, yang kamu rasakan. Saya tahu saya punya utang sama Mbak Vina. Tapi tolong jangan bawa-bawa masa lalu saya. Saya sudah berusaha untuk melupakan masa lalu saya yang sangat teramat sakit. Mbak nggak akan tahu rasanya saya, susah payahnya saya untuk hidup sendirian di sini. Jadi tolong Mbak sekali lagi jangan ungkit-ungkit masa lalu saya. Sudah, cukup ceramahnya, cukup. Percuma mulut kamu ceramah di mulut saya, di wajah saya, di hadapan saya. Karena apa? Karena kamu itu gak bisa bayar hutang. Saya meskipun ungkit-ungkit status kamu gak apa-apa. Kamu itu memang seorang janda. Seharusnya kalau jadi seorang janda itu tahu diri. Kalau sudah janda harus bayar hutang dengan tepat waktu. Orang itu dipegang omongannya, buktinya, gitu. Iya Mbak, saya tahu. Tapi tolong lihatlah usaha saya Mbak. Saya udah kerja siang malam, saya nggak istirahat. Saya bela-belain juga makan cuma sedikit, biar saya bisa bayar hutang ke Mbak Vina. Lagian selama ini kan saya sudah nyicil. Putri tidur. Memang kamu itu nggak bisa ya kerja siang malam, kerjanya itu godain suami-suami ibu-ibu di sini itu gak bisa bayar hutang. Buat kamu itu cadangan. Kan seperti itu kamu kerjanya. Dan apalagi ya Put, saya kasih tahu ya sama kamu, hutang udah numpuk, bunganya besar di saya, nggak ada pembayaran sama saya. Mbak, saya kan udah nyicil selama ini Mbak. Kenapa Mbak itu masih bilang saya nggak pernah bayar? Saya sudah nyicil loh Mbak. Dan lagian nggak mungkin saya tuh ngerayu bapak-bapak di sini. Saya masih punya harga diri meskipun saya ini janda. Saya serba kekurangan. Saya punya utang sama Mbak Vina. Saya nggak mungkin ngelakuin hal itu. Saya masih punya harga diri Mbak yang bisa saya pertahankan. Bagus. Kalau ngomong itu hati-hatilah Mbak. Mbak itu cewek loh. Kita sama-sama perempuan. Oh, Kalau Mbak di posisi saya, enggak, saya gak mau menjadi di posisi kamu. Beda Put. Saya tuh gak bakal diinjak sama lo lagi karena saya tuh punya usaha sendiri, yaitu mengutangkan kepada orang-orang di sini. Nggak apa-apa saya itu. Kalau mengutang sama saya itu bunganya besar gak apa-apa. Yang penting saya ini hidup sejahtera sendiri seperti itu. Mbak, iya Mbak sekarang enak ngomong kayak gitu. Mbak belum merasakan rasanya jadi saya. Suatu saat nanti, kalau Mbak ada di posisi saya, kalau Mbak merasakan apa yang saya rasakan, kalau Mbak bernasib sama seperti saya, Mbak akan tahu rasanya trauma dan sakit hati. Tolonglah Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Saya juga bakalan kerja keras, lebih keras lagi kok, buat bisa bayar hutang ke Mbak Vina. Putri, saya di sini tuh mau nagih hutang. Saya ini gak dapet uang dari kamu. Kamu ceramain saya soal status kamu. Saya gak peduli status kamu. Iya, Mbak, tapi nggak usah teriak-teriak kayak gitu Mbak. Saya kan kemarin-kemarinnya udah nyicil ke Mbak Vina. Maaf mengganggu. Keluar dari mana kamu? Dari dalam rumahnya Putri ya? Oh enggak, saya cuma di teras pinggir rumahnya. Ada apa? Ya, saya dengar tadi Mbak Putri ini punya hutang ya, Ya? sama Mbaknya. Berapa Mbak? Mau apa tanya-tanya? Ya. Oh dibayar? Ya biar saya yang bayar. Oh, sekarang Putri sudah pakai pahlawan di rumah ini. Mas, Put. hutang saya itu ke Mbak Vina itu bunganya besar. Lebih besar bunganya malah daripada Berapa hutangnya. Mbak? Putri, saya kasih tahu ya sama tetangga-tetangga di sini, sama warga-warga di sini kalau kamu itu nyimpen laki-laki di rumahnya. Mbak Vina. Mbak jangan salah prasangka dan berpikiran buruk sangka terhadap kami. Kami gak ada apa-apa Mbak. Tadi saya cuma minta segelas air putih. Loh, Oh ya, Mbak tinggal sebutin aja nominalnya berapa Mbak? oh, yakin mau dibayar? Nih, saya kasih tahu ya sama masnya, hutangnya Putri itu 3 juta. Bunganya itu sebesar 5 juta. Jadi di total semua itu 8 juta. Dan satu lagi, saya itu tipe orang yang nggak mau kembalian dengan orang lain. Sebentar. Mbak, saya mau bertanya, bunga berapa persen Mbak? Nggak usah. Sampai 5 juta. Gak usah bicara persen sama saya. Saya itu gak suka persen-persen. Yang penting saya itu untung. Pasti 10 juta aja mas, biar saya gak usah kembali-kembalian sama mas. Nggak bisa. Astaga. Mbak. Mbak suka makan uang seperti itu? Oh, Ya sudah, kalau seperti itu mulut semua kamu totalnya apa? 8 juta ya? 10
juta. Enggak Mbak, utang saya tuh ke Mbak Vina itu 8 juta. Ngapain sampai 10 juta sih Mbak? Uang 2 juta itu besar. Ya uang 2 juta itu buat saya mondar mandir, apalagi saya tuh tadi mau jatuh di situ. Iya kan Oke, itu kan oke. karena Mbak Vina ceroboh. Udah Mbak. Gini aja. Saya nggak mau repot-repot. Yaudah, Mas. silakan tulis rekeningnya Mbak. 10 juta ya. Diam. Silakan. Mas mau ngapain sih Mas? Sudah, Mbak. Saya sama Mas itu baru kenal ya. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ini udah gak usah Kuping saya pernah dengar suaranya dia. Iya tapi itu kan urusan saya. Put, gak usah banyak bicara, yang penting utang kamu lunas kayak gitu. Ini kan pacar kamu. Wajar lah kalau dibayarin. Mbak Vina, Oke. hutang saya sudah lunas ya. Transaksi Jadi Mbak sudah selesai ya Mbak. 10 juta. Ya sudah, silakan. Mbak Vina udah pergi dapat aja. apa yang Mbak Vina mau. Jadi tolong jangan pernah ganggu saya lagi dan jangan pernah datang ke sini lagi. Iya, urusan kita udah selesai. Saya gak bakal kesini lagi. Dan semua hutang kamu saya sudah anggap lunas. Ya, kalau begitu silakan pergi Mbak. Iya, saya mau pergi. Sombong. Mas, Iya. maksud Mas itu apa sih Mas? Kita ini baru kenal beberapa saat yang lalu karena Mas itu minta air putih sama saya. Mbak ngasih air putih sama saya. Ikhlas kan? Iya, Saya juga membantu Mbak dengan secara ikhlas. tapi atas dasar apa Mas uang sebesar itu Mas kasih cuma-cuma sama saya padahal Mas tuh nggak kenal sama Tapi saya. atas dasar apa Mbak ngasih air putih sama saya? Kenapa? Mas, Ikhlas banget. cuma air putih doang. Saya cuma 10 juta doang. Cuma, Mas, saya mau dapat uang 100.000 aja. Susahnya minta ampun, Mas. Nah, saya juga mau cari air segelas aja susahnya minta ampun. Ya nggak Ini, mungkin lah, Mas. Di sini banyak warung, Mas bisa beli dengan uang Mas. Mbak. Tapi kenapa harus mampir ke rumah saya dan minta air putih sama saya? Udah Mbak, gak usah dipikirin. Oh ya, air putihnya masih belum. Mas. Pak RT, stop, Pak. Aduh, sini Pak RT. Loh. Jadi Pak RT kerjanya tiap hari ngebut-ngebut terus naik motor ya? Ada apa Bu Vina? Seharusnya Pak RT itu harus mengontrol warga di desa ini itu seperti apa. Pak mau kemana sih Pak? Warga saya itu sudah makmur, sudah abadi ya. Aduh, Pak Sudah Vero. hampir kaya raya. Saya dengar Pak Vero itu katanya pacarnya Putri ya? Iya. Pak. Kok tahu Bu Vina? Tahu Pak. Apa sih yang nggak tahu? Saya tapi jangan bilang sama istri pertama saya. Oh, ya. siap Pak. Tapi sayang, Putri itu sekarang menyimpan selingkuhan di rumahnya, gendaan kayak gitu Pak. Di rumahnya Putri itu kan nggak ada orang, jadi cuma tinggal Putri sama pacarnya Putri yang kedua. Cukup Bu Vina. Jangan menipu seorang rukun tetangga. Aku nggak bisa ditipu ya. Lihat aja. Motorku baru sekarang. Oh, pilih motornya daripada Putri ya, Pak. Kalau saya bohong, Pak Vero bisa potong nih jari-jari saya. Tapi kalau saya benar bicara sesuai fakta, Pak Vero harus bayar sama saya. Bu Vina seriusan. Serius? Sekarang cowok siapa yang berani nyamperin rumahnya Putri? Aku aja sebagai RT gak berani ke rumahnya sendiri. Mending Pak Vero lihat sendiri di rumahnya Putri. Nanti kan tahu cowok yang mana. Iya, ayo. Tapi awas kalau Bu Vina berbohong sama saya. Saya bakal usir Bu Vina di desa ini. Ayo Pak, gak usah bicara terus. Udah yuk. Bayar nanti kalau saya jujur. Ya. Hati-hati Pak. Sudah Bu Vina? Sudah. Aduh Pak, saya mau turun. Turun. Aduh. Ampun, saya ini benci sama Pak Vero. Putri. Putri. Put. Mana Putri? Iya Pak, ada apa? Sini loh.
Sini, Mbak Vina mau sini. ngapain? Di rumahmu ada cowok katanya. Itu cuma tamu, Pak. Tamu. Sini kamu. Hati-hati Pak Vero. Udah, nggak penting dia. Sama saya. Oh, kemana sih Pak Vero? Aku marah sudah. Aku kalau marah motorku. Ini Pak Vero mau marah-marah katanya sama kamu. Mana? Panggil tuh cowok. Kemana, Bud? Aku aja jadi RT di sini, nggak berani masuk rumahmu. Bagus. Kok ada orang yang nggak dikenal malah masuk rumahmu? Enggak, itu nggak masuk ke rumah saya. Itu cuma ada di samping rumah, kan nggak masuk ke rumah. Kemana dia orangnya? Bohong Pak, bohong Pak Vero. Mbak Vina ini mau ngapain lagi sih, Mbak? Bohong kamu tadi. Ada cowok yang keluar dari pintu belakang rumah Urusan kamu. kita itu cuma sebatas hutang. Jangan- Hutang saya kan sudah lunas. Ngapain Mbak Vina kesini lagi? Oh, jangan-jangan kamu mempunyai simpanan laki-laki. Wah, ini janda gak bener nih. Betul Pak Vero. Pak RT itu harusnya nggak percaya sama orang sembarangan tanpa adanya bukti. Pak RT Udah, nggak usah marah-marah sama saya. Pak Vero. Ini ada apa ribut-ribut? Kamu ya? Kamu ngapain masuk ke rumah janda ini? Pak RT, ini itu tamu saya. Pak RT tuh jangan kasar. Saya nggak masuk, saya cuma di teras rumahnya. Aku nggak peduli ya. Kamu mau ngomong apa, mau alasan apa, aku nggak peduli. Aku sebagai RT yang sangat bijak di sini, bakalan ngusir kamu. Bagus, usir Pak. Usir. Pak RT ya? Gini Pak RT, saya sudah kerjasama dengan kepala desa di sini. Bang! Saya ini adalah Ferry Hadi Gunawan dari Jakarta untuk membangun sebuah proyek di sini. Pak RT mendengar kan kalau ada pembangunan sebuah proyek di sini? Aku tahu. Ya itu saya. Berarti kamu orang kota yang cuma taunya berbisnis doang tapi tidak tahu cara beretika. Gini Pak RT. Saya punya informasi lagi. Kalau memang dia tuh bos dari kota, dia gak mungkin bayarin hutangnya Putri sebesar 10 juta sama saya. Nggak mau. Saya apa ini Pak RT? Ini sudah berhubungan nih, bahaya. Pak, meskipun saya ini janda, saya masih punya harga diri. Saya nggak mungkin berhubungan sama orang yang bukan muhrim saya. Harga dirimu gak sebanding dengan harga diriku ya. Jaga mulut Bapak ya. Harusnya Bapak sebagai Pak RT itu bisa mengayomi rakyatnya, bukan malah menghina seperti ini. Seharusnya aku itu aturan yang dipakai. Kenapa dia gak izin pada aku? Pak, saya sudah izin untuk berkeliaran di sini. Maksud saya kenapa kamu gak izin padaku? Saya dukung Pak Vero. Kan ini bukan malam Pak. Malam, Kalau- siang sama Kalau aja. malam saya baru izin. Di sini adat istiadat itu dipakai. Betul. Aturan dan sopan santun dan izin yang harus dipakai. Jangan nyelonong ke rumahnya orang. Pak RT dari tadi ngomongin etika, ngomongin sopan santun. Sedangkan Pak RT itu nggak punya etika sama sekali, nggak punya sopan santun sama sekali. Jadi Pak RT itu nggak pantas ngomong kayak gitu sama orang. Iya, Put. Nih Put, lantainya tadi dimasukin motornya Pak RT ke sini. Gini Itu Pak. apa namanya kalau bukan sopan santun? Itu nggak sopan namanya. Pak, gini aja Pak. Kita selesaikan dengan Bapak Kepala Desa aja ya. Aduh, Hah, gitu lebih enak Pak. parah nih. Soalnya Bapak dari tadi sudah nuduh-nuduh saya yang enggak. Padahal saya tidak berbuat yang seperti apa yang Bapak tuduhkan Pak RT. Gimana ya Pak RT? Nah betul, saya juga udah capek ngadepin Pak RT satu ini. Gimana nih kalau dipanggil Pak Kades, kan jabatanku turun. Pak RT gimana berani Pak? Udah Pak, jabanin aja Pak, saya dukung. Diem kamu. Iya. Kamu belain aku separuh-separuh. Gini aja Mas. Kalau Mas memang punya perusahaan proyek di sini, ya gak apa-apa kerjasama dengan Pak RT muda ini. Saya sudah bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa. Iya. Pak RT ini apa ya? Saya mengamankan warga sini, Pak. Saya ingin warga sini itu semua bekerja, Pak, tanpa ada yang menganggur. Tapi dari tadi Pak RT ini sudah menyudutkan saya. Oh, Padahal saya cuma bukan. minta segelas air putih sama. Bukan saya tanyakan gitu, Pak. sendiri. Itu cuma pemikiran Bapak. Saya itu orangnya disiplin, Pak. Itu cuma kesalahan
apa ya Pak, fatal ya. Udah, Mas, udah ya, Mas. Iya, kesalahan Saya paham. sudah tahu. RT ini memang seperti ini. Jadi dia ngomong kayak gitu pun dia nggak akan merasa menyesal. Oh, Cuma Bu. dia takut jabatannya itu dicopot. Udah Pak, Ibu. mending kita laporin aja ke Pak Kades biar Ibu cepat Janda, selesai. jangan gitu Bu Janda. Janda, Bu, janda. Saya bukan orangnya nggak gitu. Saya orangnya ramah. Udah. Saya cepet bergaul. Udah dengan ya warga Pak sini. RT, saya ini udah capek ngadepin Pak RT. Kebetulan saya punya nomor Pak Kades. Nah, telepon Biar saya aja. Langsung telepon aja Laporin. biar beliau ke sini. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Ayo Pak Firus saya juga mau pamit Ini Pak. mau hujan Pak. Mulai tadi saya panas-panasan, keliling saya bekerja Pak. Ya terus Saya mohon maaf atas hinaan saya, atas tuduhan saya terhadap Bapak. Alangkah baiknya kita silaturahmi yang lebih baik Pak. udah. Bekerja sama Pak. Soalnya masalah apapun kalau tidak diselesaikan dengan kebaikan, Betul. timbulnya Fitnah. Ya. Ya kalian tukang fitnah fitnah. itu kejam dari Ya pembunuhan. kalian tukang fitnah, udah mending kalian pergi deh. Atau saya laporin ke Pak Kades. Oh ya sudah. gini Pak RT ya. Gimana Pak? Pak RT, lain kali Bapak ini menjabat sebagai seorang RT, Bapak itu tidak boleh seperti itu terhadap masyarakatnya. Dan Bapak itu tidak boleh menuduh orang sembarangan. Niat saya ini tidak sedikit pun untuk berbuat yang berburuk apalah seperti Bapak RT itu pikirkan. Iya. Saya di sini hanya coba minta segelas air putih terhadap mbaknya tadi. Ya Pak. Kenapa Bapak gak mampir aja ke rumah saya? Saya sudah berbisnis galon Nah, lagi Pak. kebetulan saya kan ngelihat mbaknya tadi. Saya nggak tahu ke rumahnya Pak RT. Oh. Jadi ya saya minta ke mbaknya aja. Oh ya sudah Pak. Lain kali Pak RT, tolong jaga sifat Pak RT untuk tidak menuduh orang atau warga-warga Pak RT untuk yang tidak-tidak, yang bukan-bukan ya. Ya baik Pak. Saya mohon maaf ya Pak atas Pak RT seperti saya Pak. Saya perlu memperbaiki diri sendiri Pak. Ya sudah. Harus membenahi diri sendiri. Permisi ya Pak. Ya silakan. Saya juga permisi Udah. ya Pak. Dan mbaknya ini bikin ulah terus dari tadi ya. Enggak, bikin ulang lagi deh Pak. Saya sudah tobat. Put, saya pamit pulang aja ya Pak. Maaf ya Mbak, kedatangan saya bikin keramaian seperti ini. Saya nggak tahu kalau warga desa di sini seperti ini orangnya, suka mengurusin kehidupan orang lain dan menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Iya nggak apa-apa kok Mas. Ya kalau Tapi, begitu saya terima kasih air putihnya ya. Ya Mbak. sebentar Mas. Ya? Ini saya gimana cara ngebalikin uangnya Mas yang tadi? Nanti saya akan datang lagi ke Mbak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat